Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-35, PDAM Tirta Anai Kabupaten Padang Pariaman menggelar perayaan dengan mengusung tema Transformasi Perubahan. Acara ini dihadiri langsung oleh Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman bersama unsur Forkopimda serta pimpinan OPD. Bertempat di Hall IKK, Kantor Bupati Kabupaten Padang Pariaman, perayaan HUT ke-35 berlangsung meriah. Dengan mengusung tema Transformasi Perubahan, PDAM Tirta Anai berkomitmen untuk terus berbenah, berinovasi, serta meningkatkan pelayanan air bersih kepada masyarakat. Acara dihadiri oleh Bupati Padang Pariaman John Kennedy Aziz, Wakil Bupati, sejumlah kepala OPD, dan unsur Forkopimda Kabupaten Padang Pariaman. Dalam wawancara bersama wartawan, Bupati John Kennedy Aziz berharap momentum HUT ini menjadi langkah nyata bagi PDAM Tirta Anai untuk melakukan transformasi yang lebih baik dengan menghadirkan program dan inovasi baru yang mampu memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan pendapatan asli daerah PAD Kabupaten Padang Pariaman. Ya, karena PDAM ini seperti yang saya sampaikan, ini kan perusahaan. Perusahaan itu harus berpikirnya profit, keuntungan. Harapan saya, ya tentu ke depan Perumda Tirta Anai ini dapat memberikan kontribusinya kepada pemerintah. Sementara itu, Direktur Utama PDAM Tirta Anai, Asnil Mardin, menyampaikan bahwa PDAM siap menjawab tantangan yang diberikan oleh Bupati dengan terus meningkatkan kinerja dan layanan. Pak Bupati Kabupaten Padang Pariaman terkait dengan 50.000 sambungan rumah, tentu harus ada penambahan 20.000 sambungan rumah yang harus kami upayakan. Nah, di tengah efisiensi hari ini yang cukup signifikan dari pemerintah pusat sampai pemerintah daerah, ini merupakan tantangan yang harus kami jawab dan juga seluruh karyawan Perumda Tirta Anai, karena sekarang baru mendekati di angka 29.000, otomatis kita akan mencari di angka 20.000 lagi. Kami insya Allah dengan dukungan pemerintah daerah dengan penambahan jaringan distribusi utama, kalau persoalan debit air kami, insya Allah kami mencukupi di angka 100 ribuan. Dengan semangat transformasi dan inovasi, PDAM Tirta Anai menegaskan komitmennya menjadi perusahaan daerah yang tidak hanya fokus pada pelayanan air bersih, tetapi juga memberikan dampak positif bagi pembangunan ekonomi di Kabupaten Padang Pariaman. Dari Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, Andri Syaputra, TV One mengabarkan. Pemerintah Pekon Gunung Ratu, Kecamatan Bandar Negeri Suwoh, Kabupaten Lampung Barat, terus berupaya meningkatkan akses jalan dan ketahanan pangan masyarakat. Melalui dana desa tahun 2025, pemerintah Pekon melaksanakan pembangunan gorong-gorong dan pembukaan badan jalan di 4 titik sekaligus. Pembukaan badan jalan dilaksanakan di 4 lokasi, masing-masing di Pemangku Kali Mendong Selatan, Pemangku Pekuduhan, Pemangku Sridadi, dan Pemangku Kali Mendong Utara. Keseluruhan panjang jalan yang dibuka mencapai sekitar 800 meter. Pembukaan badan jalan ini merupakan program lanjutan yang kedepannya akan ditingkatkan dengan pembangunan rabat beton untuk mempermudah akses masyarakat menuju lahan pertanian. Sangat mendukunglah adanya pembukaan jalur jalan yang diterapkan di Kali Mendong Selatan sampai Pedukuhan. Nah, sebelumnya kondisi jalan seperti apa, Pak? Kalau sebelumnya ya gimana ya, kalau cerita lewat jalur kebun ya ini maaf. Ya led itu barang pasti, kendaraan susah lewat. Nah, kalau dibilang susah ya pasti susah lah. Kalau sekarang kan maafnya ngomong, anak sekolah aja udah yang banyak lewat situ daripada yang jalur depan, yang menghindari terutama kendaraan lalu lintas. Selain fokus pada pembangunan fisik, pemerintah Pekon juga merealisasikan 20% alokasi dana desa untuk program ketahanan pangan. Pada tahun ini, program penggemukan sapi dipilih sebagai upaya meningkatkan ekonomi masyarakat. Saat ini pembuatan kandang sedang berlangsung, yang nantinya akan diisi 7 ekor sapi limosin. Untuk pembangunan di Gunung Ratu, prioritasnya itu pembangunan dan jalan. Karena Gunung Ratu ini banyak rawa-rawa di belakang yang belum bisa dilalui oleh masyarakat. Jadi permintaan masyarakat untuk membuka badan jalan. Dan ada juga untuk ketahanan panganannya, yaitu kita akan masukkan ke ternak sapi. Nah, jadi ada juga yang untuk tahap keduanya, yaitu rapat beton Kali Mendong Selatan, panjangnya 230 meter. Dan juga ada juga talut penahan tanah, ya sekitar panjang 200 meter. Jadi untuk Gunung Ratu itu yaitu alhamdulillah untuk sekarang pembangunannya udah 80%. Nah, insya Allah di bulan ini akan kita selesaikan dengan baik. Dari Lampung Barat, Lampung Pujiansyah, Daniel Ngantung, TV One mengabarkan. Sajian khas Nusantara, ikan asam pedas.
ternyata mampu mengendalikan inflasi melalui penggunaan cabai kering untuk disajikan sebagai menu ikan asam pedas. Sajian ikan pedas, makanan khas dari bumi Melayu itu, mampu menciptakan rekor muri. Dengan sajian ikan asam pedas terbanyak mencapai 1.118 pack yang diselenggarakan perwakilan Bank Kepri. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau berupaya mengendalikan inflasi daerah dengan memanfaatkan cabai kering untuk dijadikan salah satu bumbu dalam menyajikan masakan ikan asam pedas sebanyak 1.118 porsi. Dari angka tersebut, BI Kepri pun berhasil memecahkan rekor muri atas sajian ikan asam pedas terbanyak menggunakan cabai kering. Pencapaian ini tercatat dalam Piagam Rekor Muri Indonesia. Pemberian rekor muri ini kepada Bank Indonesia Kepri sudah melalui penilaian dan persyaratan, yakni sajian tersebut merupakan salah satu kategori muri yang sifatnya adalah superlatif atau dapat dihitung. Kepala Deputi Bank Indonesia Kepulauan Riau mengatakan cabai merupakan salah satu penentu inflasi yang cukup tinggi, sehingga dengan kegiatan yang dikemas dalam Pekan Rasa Melayu yang menyajikan demo masak menu ikan asam pedas menggunakan cabai kering dinilai dapat mengendalikan inflasi daerah. Mengingat cabai itu kan menjadi salah satu penentu inflasi kita yang cukup tinggi ya, sehingga perlu kita kendalikan. Nah, salah satu bentuk mengendalikan inflasi dari cabai ini adalah melakukan inovasi, dan bentuk inovasi itu adalah dengan menggunakan cabai kering. Jadi kita kombinasikanlah dengan menu lokal kita asam pedas ini, sehingga sekaligus juga memperbanyak sehingga bisa mencapai atau muri jadi 1.000 lebih gitu sih. Jadi pada hari ini kami Museum Rekor Indonesia Muri telah menyaksikan sebuah kegiatan yang sangat luar biasa, yaitu sajian ikan asam pedas terbanyak menggunakan cabai kering. Dan awalnya memang panitia itu menyajikan 1.000 porsi. Setelah kami verifikasi dan kami hitung, ternyata jumlahnya melebihi dari jumlah sebelumnya. Jadi 1.118 porsi. Dan ini termasuk salah satu kategori muri, yaitu yang sifatnya dapat dihitung atau sifatnya superlatif. Menu ikan asam pedas merupakan salah satu menu khas Melayu yang belum banyak orang ketahui, sehingga menu tersebut dinilai cocok untuk dikenalkan melalui rekor muri. Dari Batam, Kepulauan Riau, Alboin, TV One mengabarkan. Komunitas Solidaritas Squad Aceh bangun rumah layak huni untuk anak yatim korban kebakaran di Aceh Timur, Aceh. Pasca terbakarnya satu unit rumah warga di Desa Bujet Gekuh, Kecamatan Idi Tunong, Kabupaten Aceh Timur, Aceh, pada minggu lalu membuat tim Solidaritas Squad Aceh prihatin. DPP melalui DPW memerintahkan tim Squad Aceh Timur untuk segera membangun kembali rumah tersebut agar keluarga yang merupakan anak yatim dapat menghuni kembali rumah tersebut dengan nuansa baru. Tim Solidaritas Squad Aceh melakukan peresmian satu unit rumah layak huni di Desa Bukit Tekuh, Kecamatan Idi Tunong, Kabupaten Aceh Timur, Aceh pada Jumat kemarin. Peresmian itu dilakukan oleh Sekjen Solidaritas Squad Aceh, Marwan, beserta tim DPW Aceh Timur. Rumah layak huni yang dibangun selama 2 minggu ini menunjukkan keseriusan Komunitas Solidaritas Squad Aceh dalam memberikan perhatian khusus terhadap kesenjangan sosial di kalangan masyarakat Aceh, terutama kepada anak yatim dan fakir miskin. Pembangunan rumah layak huni ini merupakan perintah langsung DPP Solidaritas Squad Aceh dalam membantu masyarakat yang sedang dalam musibah. Salah satunya ada di Kecamatan Idi Tunong, Kabupaten Aceh Timur. Sebelumnya, rumah tersebut terbakar hebat di Lalapsi Jago Merah. Namun berkat doa anak yatim yang menghuni rumah tersebut, sehingga tergerak hati pimpinan Solidaritas Squad Aceh untuk membangun kembali rumah tersebut. Tidak lupa juga dalam kegiatan kita peresmian rumah bantuan ini, kami mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya, terutama kepada Ketua Umum Pusat DPP, yaitu Bapak Vicky Prasetyo, beserta dengan Bapak Ketua DPW Provinsi Aceh, yaitu Bapak T. Rifal Amiruddin. Semoga beliau makin terus semangat, sehat selalu, dan tetap selalu untuk menyayangi anak yatim yang ada di seluruh Aceh. Dari Aceh Timur, Aceh, Ilham Zulfikar, TV One mengabarkan. Melalui alokasi dana desa tahun 2025, pemerintah Pekon Giham Sukamaju, Kecamatan Sekincau, Kabupaten Lampung Barat, terus berkomitmen memaksimalkan pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu realisasi program pembangunan tersebut yaitu pembangunan jalan usaha tani di Pemangku Sunjaya.
dengan panjang 300 meter dan lebar 2 meter. Jalan ini memiliki peran penting dalam mempermudah akses para petani untuk mengeluarkan hasil bumi, sekaligus menghubungkan lebih dari 15 areal perkebunan milik warga. Melalui pembangunan ini, pemerintah desa berharap aktivitas pertanian semakin lancar, serta mampu meningkatkan produktivitas dan perekonomian masyarakat setempat. Dengan adanya rabat beton ini, jadi bisa mengeluarkan hasil dengan mudah, mobil juga bisa masuk, jadi sangat-sangat membantu masyarakat, khususnya Sunjaya ini. Sebelum pembangunan ini berjalan, diadakan, ya waktu itu masih ya cuman bisa motor aja, jadi untuk mengeluarkan hasil itu sangat-sangatlah susah. Selain di Pemangku Sunjaya, pemerintah Pekon juga membangun jalan usaha tani di Pemangku Pasar Baru dengan panjang 200 meter dan lebar 2 meter. Tahun ini tak hanya memudahkan petani dalam mengeluarkan hasil panen, namun juga menjadi akses menuju destinasi wisata Talang Lego yang mulai banyak dikunjungi warga dan wisatawan. Untuk di Pemangku Sunjaya, itu Pengin Sukamaju, memang di sana ada sekitar 15 hektar lahan petani yang sebelumnya itu masih jalan tanah. Jadi kita putuskan untuk membangun di Pemangku Sunjaya juga Pemangku Pasar Baru, Diam Pasar Baru. Sebenarnya bukan cuma itu, karena ada beberapa kakak di sana ya, yang anaknya masih SD, masih perlu ke sekolah. Apabila jalan itu belum dibangun, memang sangat sulit. Sudah banyak laporan juga mereka ketika jalan ke sekolah terjatuh dan begitu. Jadi kami mengutamakan jalan Sunjaya itu dibangun. Pemerintah Pekon Giham Sukamaju berharap kedepannya petani dapat semakin produktif dan seluruh masyarakat dapat merasakan manfaatnya secara nyata. Dari Lampung Barat, Lampung Pujiansyah, Daniel Ngantuk, TV One mengabarkan.